Pagi itu, kota Solo masih diselimuti kabut tipis. Burung-burung berkicau pelan seolah menyampaikan kabar yang belum sampai ke publik. Di sebuah rumah sederhana tapi penuh sejarah, seorang mantan presiden sedang terbaring lemah, tak sadarkan diri sejak malam sebelumnya. Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, mengalami koma mendadak akibat tekanan darah yang tiba-tiba melonjak disertai komplikasi jantung yang selama ini disembunyikan dari publik. Dokter pribadi panik, keluarga syok, dan kabar itu sebentar lagi akan mengguncang seluruh negeri. Iriana Jokowi, dengan tangan gemetar, menelepon putra-putrinya, Gibran, Kaesang, Kahiyang. Tak lama kemudian, telepon itu sampai ke tangan seseorang yang tak disangka, Prabowo Subianto, Presiden aktif Indonesia saat ini, dan sahabat sekaligus rival politik Jokowi dulu. Ia koma, Pak, suara Iriana nyaris tak terdengar. Prabowo terdiam, napasnya tercekat, tangannya langsung meremas meja. Pagi harinya, seluruh media nasional mengabarkan. Lebih besar dari breaking news, mantan Presiden Joko Widodo dikabarkan koma, dirawat intensif di Rumah Sakit Solo Medica. Rakyat terhenyak, netizen geger, para menteri, tokoh-tokoh politik, hingga aktivis saling berkirim pesan. Di tempat lain, seorang pria berkacamata sedang menulis opini untuk program TV. Ia dikenal sebagai pengkritik paling keras Jokowi, Rocky Gerung. Namun pagi itu, ia tak bisa menyelesaikan tulisannya. Tangannya berhenti di tengah kata, napasnya berat, ia baru saja menerima pesan singkat. Lebih besar dari, Bang, Pak Jokowi koma, serius. Rocky Gerung langsung memutuskan satu hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, ia akan menjenguk Jokowi. Di dalam mobil menuju bandara, matanya memandang kosong keluar jendela. Dalam hati, ada sesuatu yang bergolak. Selama ini, ia hanya mengenal Jokowi dari kejauhan, sebagai objek kritik. Tapi hari ini, ia merasa kehilangan sesuatu yang lebih dari sekadar perbedaan politik. Di Rumah Sakit Solo Medica, suasana di ruang ICU sangat hening. Monitor jantung berbunyi pelan, menunjukkan denyut yang lemah. Iriana duduk di kursi besi, memegang tangan suaminya yang dingin, air mata tak berhenti mengalir. Gibran berdiri di pojok ruangan, mencoba tegar, tapi mata merahnya tak bisa berbohong. Tak ada pidato politik, tak ada kekuasaan, hanya keluarga dan rasa takut akan kehilangan. Rocky Gerung mencoba menghubungi beberapa teman lama, aktivis 98, akademisi, jurnalis senior, semuanya terdiam saat mendengar kabar koma Jokowi. Beberapa di antaranya bahkan tak bisa berkata apa-apa, hanya, lebih besar dari, kita boleh beda pendapat, tapi, dia manusia, dia ayah, dia suami, ini berat. Dan Rocky makin terdiam, ada sesuatu dalam dirinya yang hancur perlahan. Di ruang tunggu rumah sakit, tokoh-tokoh mulai berdatangan. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Susi Pujiastuti, semua datang tanpa kamera, tanpa media. Mereka menunduk, duduk berjejer, menunggu kabar. Prabowo datang paling awal, duduk lama di ruang ICU. Ia hanya bilang, lebih besar dari, kalau saya boleh ganti tempat, biar saya saja. Iriana hanya menangis mendengarnya. Rocky akhirnya sampai di Solo. Tanpa pengawalan, tanpa pengumuman, ia berjalan pelan melewati lorong rumah sakit. Para perawat menatapnya, tak percaya. Sang pengkritik itu, kini hadir bukan untuk berdebat, tapi untuk menengok orang yang paling sering ia serang secara intelektual. Langkahnya berat, hatinya jauh lebih berat. Di depan ruang ICU, Rocky bertemu Iriana. Mereka saling menatap, tak ada kata-kata yang keluar. Rocky menunduk, lebih besar dari, saya, minta maaf, Bu. Iriana mengangguk pelan. Yang penting sekarang, doakan saja, Pak, dan Rocky pun masuk ke ruangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rocky berdiri di sisi tempat tidur Jokowi, melihat tubuh lemah itu, dengan selang infus dan alat bantu napas, ia seperti dihantam petir. Lebih besar dari, ini orang yang dulu aku kritik habis-habisan, dan sekarang dia tak bisa menjawab apapun. Air mata jatuh, tanpa diminta. Rocky yang selama ini dikenal keras, tajam, dingin, menangis. Rocky duduk di kursi di samping Jokowi. Ia mulai bicara pelan, walau Jokowi tak bisa menjawab. Lebih besar dari, kau tahu, saya selalu tak sepakat dengan kebijakanmu, tapi saya tak pernah ingin kau sakit, saya tak pernah ingin kehilanganmu. Suara Rocky pecah, aku kritik kamu karena aku cinta negeri ini, dan kamu juga, kan?
Tak ada jawaban, hanya mesin detak jantung yang terus berdetak pelan. Rocky mulai mengingat debat-debat sengit, komentar pedas di TV. Kalimat-kalimat tajam yang viral di media sosial, semua terputar di kepalanya. Tapi kini, itu semua tak ada artinya. Lebih besar dari, apa gunanya debat kalau akhirnya kau terbaring begini? Bisik Rocky sambil memegang lengan Jokowi. Rocky berdiri, memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia berdoa untuk pria yang dulu ia lawan. Lebih besar dari, ya Tuhan, jika kau beri kesempatan padanya, biarkan dia bangun, biar aku bisa bicara sekali lagi, sebagai manusia, bukan lawan. Doa itu lirih, tapi penuh, dan entah kenapa, monitor jantung berbunyi sedikit lebih stabil. Di luar ruang ICU, Gibran mendekati Rocky, mereka duduk berdua, sunyi. Gibran berkata, lebih besar dari, Pak, saya tahu apa yang Bapak lakukan, saya dulu marah, tapi, sekarang saya paham. Rocky mengangguk, saya juga belajar hari ini, bahwa politik bukan segalanya. Dan keduanya terdiam, menatap ruangan di mana sang ayah masih berjuang. Di ruang tunggu, Gibran membuka kotak kecil berisi surat tulisan tangan. Ternyata, itu surat dari Jokowi untuk anak-anaknya, ditulis saat masih menjabat presiden. Lebih besar dari, kalau ayah sakit suatu hari nanti, jangan panik, jangan ributkan politik, rawat ayah sebagai manusia, bukan tokoh, doakan ayah sebagai anak, bukan pemilih. Gibran meneteskan air mata, surat itu ia tunjukkan ke Rocky. Dan Rocky terdiam, seakan baru benar-benar mengenal siapa Jokowi sebenarnya. Sementara itu, di Jakarta, isu liar mulai berkembang. Ada yang bilang Jokowi diracun, ada pula yang menyalahkan oposisi. Media sosial riuh, namun di Solo, semua itu terasa tak penting. Yang ada hanya seorang ayah yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Prabowo kembali datang diam-diam, kali ini ia membawa kitab kecil, Al-Quran tua yang biasa ia baca di masa sulit. Ia duduk di sebelah Rocky, tak saling bicara, tapi satu sama lain saling tahu, bahwa hari ini, keduanya sedang berdoa untuk orang yang sama. Lebih besar dari dulu bersaing, kini bersatu, di hadapan takdir. Malam itu, saat semua sudah lelah dan mulai tertidur di ruang tunggu, Rocky kembali masuk sendirian ke ruang ICU, ia membisikkan kalimat yang tak biasa ia ucapkan. Lebih besar dari, bangunlah, kawan, kita masih punya banyak debat yang belum selesai. Sejenak, mata Jokowi berkedut, tak ada yang menyadari. Tapi harapan itu mulai tumbuh pelan-pelan, sosok yang tak banyak bicara, akhirnya muncul. Megawati datang ke rumah sakit tanpa media, ia duduk lama di sebelah Iriana. Tak banyak bicara, hanya menggenggam tangan, air matanya jatuh. Lebih besar dari, anak itu, sudah seperti anakku sendiri, dan suasana menjadi lebih dalam dari sekadar politik. Keesokan pagi, ribuan warga Solo berkumpul di luar rumah sakit. Ada yang membawa bunga, ada yang membawa bendera kecil, ada juga yang hanya membawa doa. Tak ada orasi, tak ada keributan, hanya satu suara. Lebih besar dari, cepat sembuh, Pak Jokowi, dan dari kejauhan, suara azan subuh menyayat langit yang masih gelap. Seorang wartawan senior dari TV nasional, yang biasanya meliput dengan nada netral dan dingin. Hari itu tak kuasa menahan tangis saat membacakan berita langsung. Lebih besar dari, mantan presiden kita, sosok yang sederhana dan pekerja keras, kini sedang koma, mari kita doakan bersama. Tangis itu terekam di layar, dan publik pun ikut larut dalam emosi yang sama. Rocky mulai menulis, bukan opini, bukan kritik, tapi sebuah surat. Lebih besar dari, untuk Jokowi, yang dulu kucerca, tapi kini kuhormati, maafkan aku yang terlalu keras menilaimu. Kini aku sadar, manusia bukan hanya soal benar atau salah, tapi tentang hati, tentang keberanian, dan kamu punya itu semua. Surat itu ia letakkan di meja dekat tempat tidur Jokowi. Gibran tertidur di ruang tunggu, dalam mimpinya, ia melihat ayahnya tersenyum, berdiri di tengah sawah, mengenakan baju putih. Lebih besar dari, aku belum selesai. Lan, bilang ke mereka, aku belum selesai. Gibran terbangun dengan napas tersengal, dan saat itu, monitor jantung Jokowi menunjukkan peningkatan aktivitas. Dokter memeriksa dengan penuh waspada, lebih besar dari, ada reaksi saraf, ini kemajuan. Iriana mencium kening suaminya, Gibran memanggil nama ayahnya.
Dan saat itu, jari Jokowi bergerak perlahan, bukan mimpi, bukan imajinasi. Tapi tanda nyata, harapan masih ada. Melihat pergerakan kecil itu, Rocky, yang sedang membaca di ruang tunggu, langsung bangkit. Ia masuk ke ruangan, melihat jari itu benar-benar bergerak. Ia menatap wajah Jokowi yang masih tertutup alat bantu. Dan ia menangis, bukan karena duka, tapi karena ada kemungkinan mereka bisa bicara sekali lagi. Televisi nasional, siaran YouTube, dan media sosial kini menyiarkan satu kabar besar. Lebih besar dari Jokowi menunjukkan tanda sadar, seluruh Indonesia menanti kelanjutannya. Semua perbedaan hilang, pendukung dan oposisi hari itu bersatu dalam doa. Seorang suster muda memutar lagu lama, lagu yang dulu sering diputar Jokowi saat masih wali kota. Lagu Bengawan Solo. Pelan, tiba-tiba, mata Jokowi berkedip 2 kali. Dokter berkata, lebih besar dari dia mendengar kita, dan semua yang hadir di ruangan itu menangis bersama. Pagi harinya, suara serak terdengar dari mulut yang sudah lama diam. Lebih besar dari rakyat, apa kabar mereka? Semua langsung berdiri. Dokter memanggil tim, Iriana memeluk suaminya sambil terseduh. Rocky berdiri di pojok ruangan, tak berkata apa-apa, hanya mengatupkan tangan dan menatap ke langit. Hari itu, seluruh media nasional menayangkan satu headline. Lebih besar dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, resmi sadar dari koma. Tangis bahagia meledak, keluarga, sahabat, rakyat kecil, semua bersyukur. Tapi satu orang berdiri paling belakang, tersenyum sendiri. Rocky gerung, ia tahu, hari itu bukan soal siapa yang menang atau kalah. Tapi, tentang kemanusiaan yang akhirnya menang. Beberapa hari setelah sadar, Jokowi belum bisa bicara banyak, tapi dalam satu momen, ia memanggil perawat dan menuliskan di secari kertas. Lebih besar dari, kalau nanti saya boleh bicara, saya ingin ketemu Rocky. Permintaan itu jadi kejutan, bahkan bagi Rocky sendiri. Rocky menerima undangan dari keluarga Jokowi, bukan untuk wawancara, bukan untuk debat. Tapi untuk bertemu sebagai manusia, sebagai dua pria yang pernah berbeda jalan, namun kini disatukan oleh waktu. Rocky datang, masih membawa surat yang pernah ia tulis. Keringat dingin menetes, hatinya bergemuruh. Di dalam ruangan pemulihan intensif, Jokowi tersenyum lemah melihat Rocky masuk. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengangkat tangan. Rocky mendekat. Mereka berjabat tangan, erat, lama, tanpa kata. Lalu Jokowi berkata pelan, lebih besar dari, terima kasih, kau datang, dan Rocky menjawab, hampir berbisik. Saya datang, karena saya tak mau kehilangan lawan terbaik saya. Rocky dan Jokowi duduk berdua selama hampir 1 jam. Tak ada media, tak ada politik, yang dibahas adalah hidup, keluarga, ketakutan, impian, dan rasa lelah. Lebih besar dari, saya tahu kamu sering kritik saya, tapi saya tahu kamu cinta negeri ini. Saya juga tahu kamu bukan sempurna, tapi kamu tetap orang yang saya hormati hari ini. Dan mereka tertawa kecil, untuk pertama kalinya, bersama. Rocky memberikan surat yang dulu ia tulis saat Jokowi koma. Jokowi membacanya pelan, matanya berkaca-kaca. Lebih besar dari, kamu, keras, Rocky, tapi kamu juga punya hati. Dan Rocky menjawab, dan kamu, lembut, tapi kuat di dalam, itu yang saya baru sadari. Sebuah pengakuan jujur dari dua pria yang telah melalui jalan panjang. Saat kabar pertemuan mereka tersebar, publik gempar. Tagar-tagar Jokowi Rocky bersatu jadi trending. Ada yang tak percaya, ada yang sinis, tapi lebih banyak yang terharu. Karena hari itu, rakyat melihat bahwa kemanusiaan jauh di atas perbedaan. Tokoh-tokoh lain mulai berdatangan, Dahlan Iskan, Mahfud MD, Anies, Ganjar, bahkan relawan-relawan lama yang dulu sempat pecah arah. Semua datang bukan membawa ideologi, tapi doa. Senyum Jokowi makin lebar hari demi hari. Dan Rocky tetap di sana, duduk diam, mengamati semuanya. Gibran menemukan buku catatan harian ayahnya. Isinya bukan soal negara, tapi soal rasa, tentang bagaimana Jokowi sering merasa kesepian saat dicaci. Tentang luka karena difitnah, tapi juga tentang tekad untuk tetap jalan. Gibran membaca salah satu kutipan, lebih besar dari, kalau aku roboh karena omongan orang, maka aku tak layak disebut pemimpin. Di malam hari,
Saat semua tidur, Rocky duduk sendiri di taman rumah sakit. Ia berbicara pada langit, lebih besar dari, aku sering merasa paling benar, tapi malam ini, aku merasa kecil. Ia mengingat momen ketika ia pertama kali menyebut Jokowi, tanpa pikiran. Kini, ia tahu, Jokowi bukan tanpa pikiran, tapi terlalu memikirkan terlalu banyak orang. Gibran mendekati Rocky dan berkata, lebih besar dari, Pak Rocky, dulu saya marah pada Bapak, tapi sekarang saya sadar, Bapak dan ayah saya sama-sama keras kepala karena mencintai negeri ini. Rocky menjawab sambil tersenyum kaku, kadang kita harus melewati luka, untuk tahu siapa yang benar-benar peduli. Mereka pun saling hormat, dua generasi yang kini saling mengerti. Presiden negara tetangga, beberapa diplomat dunia, mulai mengirim pesan simpati. Bahkan Perdana Menteri Jepang dan Presiden Korea Selatan mengirim bunga dan surat harapan kesembuhan. Kabar Jokowi koma ternyata menggetarkan diplomasi Asia. Dan itu membuat rakyat Indonesia makin bangga, meski diselimuti haru. 2 minggu setelah sadar, Jokowi meminta sebuah kamera kecil dihadirkan. Ia ingin menyampaikan pidato dari tempat tidurnya. Lebih besar dari, saudara-saudaraku, saya bersyukur masih diberi hidup. Ini adalah pengingat, bahwa kita semua rapuh. Jadi mari hentikan saling benci, kita bangun negeri ini, bersama-sama. Video itu viral, menembus perbedaan, menyatukan kembali yang sempat pecah. Gibran mengundang Rocky ke kanal media miliknya. Podcast itu bertema, lebih besar dari lawan, menjadi kawan. Rocky terbuka, ia mengakui semua. Saya keras, karena saya takut bangsa ini dijual murah, tapi hari ini saya lihat, orang yang saya kritik justru sedang sakit karena terlalu memikul beban bangsa. Penonton menangis, like membludak, dan komentar teratas berbunyi, Indonesia menang hari ini. Setelah kondisi Jokowi membaik, ia dipindahkan ke rumah pribadi di Solo. Masyarakat berjejer di sepanjang jalan, menyambut iring-iringan mobil dengan senyum dan air mata. Jokowi melambaikan tangan dari balik kaca, Rocky ikut di dalam mobil itu. Duduk di belakang, menatap keluar jendela, dan menangis lagi. Sore hari, Rocky dan Jokowi duduk di teras rumah, langit Solo berwarna jingga. Angin bertiup lembut, Jokowi bertanya, lebih besar dari, masih mau kritik saya? Rocky tertawa kecil, selalu, tapi sekarang, saya akan kritik dengan cinta, bukan dengan amarah. Mereka tertawa bersama. Sore itu, sejarah baru lahir, di antara dua orang yang dulu saling serang, kini saling merangkul. Setelah kembali ke rumah, Jokowi meminta satu hal pada semua orang. Lebih besar dari, hari ini, jangan ada kamera, jangan ada media. Saya hanya ingin bersama orang-orang yang pernah berselisih, tapi kini memilih berdamai. Di halaman rumah, ada meja panjang, Rocky, Prabowo, Anies, Ganjar, Gibran, dan beberapa tokoh lain duduk bersama. Mereka makan siang, dalam diam yang damai. Video singkat dari tetangga yang melihat pertemuan itu diambil yang tersebar. Tanpa edit, tanpa efek, hanya menunjukkan tokoh-tokoh besar bangsa duduk di bawah pohon mangga, berbincang sambil minum teh. Netizen tak percaya, lebih besar dari, inikah Indonesia yang sebenarnya? Tanpa buzzer, tanpa debat kosong, tanpa saling hujat. Kepercayaan yang sempat retak, perlahan disatukan kembali. Seorang ibu dari Makassar mengirim pesan suara ke akun resmi Jokowi. Lebih besar dari, Pak, saya bukan pendukung Bapak, tapi sejak Bapak sakit, saya baru sadar, kami terlalu keras, maafkan kami doakan Bapak sehat terus. Pesan itu didengar oleh Rocky, ia tersenyum dan berkata, lihat, kritik pun bisa melahirkan cinta, kalau disampaikan dengan hati. Anak-anak dari berbagai sekolah mengirimkan gambar dan surat untuk Jokowi. Ada yang menggambar Jokowi pakai sarung, ada yang menulis, lebih besar dari, Pak Jokowi cepat sembuh ya, saya ingin jadi presiden juga kayak Bapak. Jokowi memajang semua itu di ruang tamu. Rocky datang dan menatap dinding itu lama. Saya sudah lihat banyak kritik, tapi tak pernah melihat dukungan sekecil ini terasa sebegitu kuatnya. Jokowi duduk di kursi kayu di teras rumah, dikelilingi rakyat Solo yang datang hanya untuk melihatnya. Tanpa podium, tanpa pengeras suara, ia berkata pelan tapi dalam. Lebih besar dari, kalau saya tak bangun lagi waktu itu, saya hanya ingin kalian tahu satu hal, saya mencintai negeri ini sepenuh jiwa. Tangis pun pecah, bukan karena kesedihan, tapi karena ketulusan yang nyata.
Gibran punya ide. Ia mengajak Rocky menulis buku bersama. Judulnya, Dari Kritik Menuju Cinta, Kisah Dua Jalan untuk Satu Indonesia. Rocky setuju, buku itu tak hanya bercerita tentang perbedaan, tapi juga tentang bagaimana perbedaan bisa jadi kekuatan, jika ada ruang untuk saling mendengar. Rocky kini rutin berkunjung, kadang hanya duduk menemani Jokowi baca buku. Kadang mereka hanya diam, menikmati kopi, tak ada debat, tak ada kamera. Hanya dua orang yang kini saling menjaga, lebih besar dari, kalau kau roboh lagi, aku akan marah, canda Rocky. Jokowi tertawa pelan, dan kali ini, kau pasti lebih dulu datang. Suatu malam, mereka kembali berdebat, tapi bukan soal politik. Tentang mie rebus atau mie goreng, tentang nasi padang atau nasi gudeg. Tentang siapa yang lebih hebat, Beatles atau Koes Plus. Dan mereka tertawa hingga larut, lebih besar dari debat yang tak menghasilkan amarah, tapi tawa. Itulah Indonesia yang mereka rindukan. Jokowi menulis surat untuk cucunya. Lebih besar dari, kalau kelak kamu tumbuh besar, jangan takut berbeda pendapat. Tapi jangan pernah kehilangan kasih dalam perbedaan. Surat itu ia simpan di dalam laci yang sama, tempat ia menyimpan surat dari Rocky dulu. Dua surat, dua arah, tapi satu pesan, cinta untuk Indonesia. Presiden Prabowo mengundang Jokowi dan Rocky ke istana. Bukan untuk urusan negara, tapi untuk makan siang nostalgia. Ia berkata, lebih besar dari, kalian adalah bukti bahwa bangsa ini masih bisa sembuh. Di meja makan itu, ketiganya duduk sambil membicarakan masa muda mereka. Dan tak ada satupun yang membicarakan kekuasaan. Malam pergantian tahun, Jokowi, Rocky, Prabowo, dan ribuan rakyat Solo berkumpul di alun-alun. Tak ada panggung besar, tak ada selebriti, hanya lilin kecil yang dibagikan ke setiap warga. Jokowi meniup satu lilin dan berkata, lebih besar dari, mari kita nyalakan lagi cahaya persatuan. Dan satu kota bersinar malam itu, karena lilin-lilin kecil, dan hati yang besar. Sebuah dokumenter dibuat, berjudul, lebih besar dari, ketika kritik dan kemanusiaan bertemu. Disiarkan ke seluruh dunia, disambut standing ovation. Tak sedikit yang menangis, bukan karena cerita sedih, tapi karena cerita ini, memberi harapan untuk semua bangsa yang terbelah. Jokowi tahu, ia tak akan memimpin lagi, tapi ia yakin, warisan terbaiknya bukan jalan tol atau proyek besar. Warisan terbaikku, adalah saat orang-orang yang dulu saling membenci, kini saling mendengarkan. Dan Rocky mengangguk pelan, dan saya bersaksi, itu bukan pencitraan, itu cinta yang nyata. Hari itu hujan turun pelan, Jokowi dan Rocky berdiri di bawah satu payung. Tak banyak kata, Jokowi berkata, kalau aku tak bangun dari koma, kau akan terus mengkritik. Rocky menjawab, tidak, karena aku kehilangan lawan yang paling jujur. Dan di bawah hujan itu, dua sosok besar, saling diam, tapi saling menghormati sepenuhnya. Cerita ini bukan soal sakit atau kritik, tapi tentang bagaimana luka menyatukan, bagaimana ketulusan mengalahkan ego, dan bagaimana cinta bisa tumbuh dari perbedaan. Jokowi masih hidup, Rocky masih bersuara, dan Indonesia mulai tersenyum kembali.